Gajah Mada menapak jejak menghujam angkara. Episode ke-1 dengan judul Mengoyak Takdir. Kau yakin ingin melakukannya? Rangga, suara bening itu terdengar senyap, seperti mega putih yang melintasi waktu. Rangga Wisesa menoleh dan tersenyum. Dengan lembut jemari pemuda dengan sorot mata yang tajam dengan garis wajah yang tegas itu membelai rambut sang gadis. Gadis bersuara bening itu melengos tersipu dan menghindar. Aku akan baik-baik saja. Tantri, kita telah mempersiapkan segala sesuatu. Seharusnya tak ada masalah. Rangga benar. Enduk, kita sudah pernah mengirimkan ayam, bebek, kucing dan anjing ke masa lalu. Kini saatnya kita mengirimkan manusia. Ini akan menjadi tonggak sejarah. Rangga berpotensi menjadi manusia Indonesia pertama yang kembali ke masa lalu. Seorang laki-laki berusia 50-an dengan wajah yang ditutupi kumis dan jambang berujar, "Ayahmu, Profesor Honggo Karamo benar. Tantri, ini akan menjadi tonggak sejarah. Aku akan kembali ke masa lalu, mempelajari misteri kehidupan di era yang telah berlalu. Ini akan menyenangkan. Tapi, bagaimana jika terjadi kesalahan? Bagaimana jika kau tak kembali?" Suara bening Tantri kembali terdengar. Suaranya terdengar seperti bunyi lirih hujan yang malu-malu. Tak akan ada kesalahan. Enduk, tukas Profesor Tirta Honggo Karamai. Rangga telah mempersiapkan segala sesuatu. Dia kini fasih bicara bahasa Jawa kuno. Dia bisa bela diri. Kita juga telah memeriksa semua peralatan. Semua beres. Semua akan baik-baik saja. Percayalah pada ayah. Tantri Honggo Karamai menarik nafas panjang. Matanya yang bening tak bisa menyembunyikan kekhawatiran yang terpancar jelas. Dia mendekatkan tubuhnya ke arah Rangga. "Pejamkan matamu." "Kenapa?" "Pejamkan matamu. Jangan banyak bertanya." Dengan alis berkerut Rangga memejamkan matanya. Aroma semerbak menghampar hidungnya. Aroma yang halus, yang selalu mampu membuat jantungnya berdebar. Dia dapat merasakan kalau tubuh Tantri berada dekat, sangat dekat. Dan kemudian pemuda itu merasa sesuatu yang lembut menyentuh bibirnya. Hanya sesaat, hanya sepersekian detik, Rangga membuka matanya. Di dekatnya, Tantri berdiri tersipu. Wajah gadis itu memerah namun matanya bersinar. "Kita akan membicarakan ini. Setelah kau kembali," ujar Tantri lirih. "Berjanjilah bahwa kau akan kembali." Rangga mengangguk dan tanpa sadar meraba bibirnya. Walau hanya sekilas, dia tahu apa yang baru saja terjadi. Tantri, gadis bersuara bening dengan mata seperti bintang itu baru saja menciumnya. Hanya sepersekian detik memang, tapi ciuman tetaplah ciuman. Rangga merasa dadanya bergelora. Ada perasaan aneh yang menyelinap di sekujur tubuhnya. Gadis bersuara bening itu, yang wajahnya lembut seperti mentari pagi, yang rambutnya memanjang hingga ke punggung, baru saja menciumnya. Dia telah berbulan-bulan mengenal Tantri. Selama berbulan-bulan itu Tantri tak pernah menyentuhnya. Mereka kerap bicara. Tentu saja, kerap saling pandang. Namun hanya sebatas itu. Hingga kini, perlahan Rangga menggenggam jemari Tantri. Dia melirik ke arah profesor yang sibuk atau pura-pura sibuk membenahi modulator transdamanitator yang bakal digunakan sebentar lagi. "Aku akan kembali. Kau tunggulah, dan kita akan bicara." Tantri mengangguk. Perlahan dia menarik jemarinya dari genggaman Rangga. Wajah gadis itu masih tersipu bercampur rona bahagia. "Setelah tiba di masa lalu, kau punya waktu 6 jam untuk melakukan observasi." Profesor Honggo Karamo berujar sambil menggerakkan modulator. "Setelah 6 jam kau bisa kembali. Jika karena sesuatu dan lain hal kau tak bisa kembali dalam waktu 6 jam, modulator ini baru bisa berfungsi setelah 6 minggu." Rangga mengangguk. Dia tahu hal itu. "Ingat Rangga, kau hanya melakukan observasi. Kau hanya mengamati. Jika tidak mendesak, kau tak perlu berinteraksi dengan manusia. Sebagaimana yang kita sepakati, kau akan kembali ke zaman Majapahit, di masa awal pemerintahan Majapahit." Kembali Rangga mengangguk. Dia juga tahu hal itu. Selang 3 bulan terakhir dia telah mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan Majapahit. Budaya, kebiasaan, bahasa, kepercayaan. Apapun, kau akan kembali ke masa lalu, tepat di tempat ini. Hanya waktu yang berubah, namun tempatnya sama. Pusat pemukiman Majapahit berada di sebelah sana. Tempat ini, di masa lalu berupa hutan lebat. Jadi kau perlu berjalan kaki jika ingin ketarik di pusat pemukiman dan kota Raja Majapahit. Rangga mengangguk. Mereka kini berada di semacam perkebunan di Kecamatan Tari Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Di dekat mereka ada mobil van berwarna hitam yang dijadikan laboratorium mobil oleh Profesor Honggo Karamoy. Di dalam mobil ada peralatan canggih yang telah dimodifikasi. Profesor Honggo Karamai
mengangsurkan sebuah gelang berwarna keemasan ke Rangga. Ini gelang modulator untukmu. Gelang ini berisi petunjuk waktu digital. Juga akan berfungsi untuk membuka portal waktu jika waktunya tiba. Rangga memasang gelang itu di tangan kanan. Terdengar bunyi klik sama. Gelang itu terasa pas di lengan. Aku sudah mengatur agar gelang itu tak akan pernah terpisah dari tanganmu, Rangga, karena gelang itu menjadi kunci bagimu untuk kembali ke masa kini. Profesor Honggo Karamai mengambil sebuah benda kecil berwarna hitam. Benda itu seukuran biji jagung. Ini alat komunikasi kita. Aku tidak tahu apakah akan berfungsi ketika dipasang pada Weaver yang dikirim ke masa lalu. Kita bisa mendengar dia menggonggong. Jadi seharusnya ini berfungsi. Kami bisa mendengar suaramu dan kau juga bisa mendengar kami. Tanpa bicara, Rangga mengambil komunikator itu dan memasangnya di telinga kanan. Kau tahu cara kerjanya bukan? Jika ingin mematikan, ketuk 2 kali. Untuk mengaktifkan, ketuk 3 kali. Iya, aku tahu, kata Rangga. Sampai sekarang, dia tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya pada profesor itu. Lelaki tua itu memang jenius dan sangat mementingkan detil. Profesor telah merencanakan semua yang diperlukan untuk perjalanan ke masa lalu. Semua. Membuat mesin waktu merupakan obsesi Profesor Honggo Karamai selama 30 tahun terakhir. Obsesi yang membuat Profesor Honggo Karamai dikucilkan kalangan akademisi dan ilmuwan Indonesia. Profesor Honggo Karamai dianggap tidak waras. Idenya membuat mesin waktu dianggap sebagai lelucon. Ya, menembus waktu diyakini hanya ada dalam kisah fiksi. Hanya ada dalam angan sineas Hollywood. Di dunia nyata, perjalanan menembus waktu itu mustahil. Sekalipun dari sudut teori fisika itu mungkin. Namun Honggo Karamo tidak putus asa. Dengan tekun dia berusaha dan berusaha. Dengan kondisi seadanya, dia merakit peralatan untuk dijadikan mesin waktu. Di dunia ini, ketika semua orang menertawakan ide Profesor Honggo Karamoy, ada 2 orang yang tidak. Mereka adalah Rangga dan Tantri. Kedua anak muda ini tahu kalau Profesor Honggo Karamoy tidak gila. Kini, mereka akan memasuki tahapan penting dalam penemuan mesin waktu, mengirim manusia ke masa lalu, dan Rangga mengajukan diri menjadi kelinci percobaan. Kau siap? Sebaiknya kau pergi sekarang supaya bisa kembali menjelang senja. Bagaimana? Profesor Honggo Karamoy bertanya. Rangga dapat merasakan antusiasme yang besar dari suara lelaki itu. Suara lelaki itu bergetar dipenuhi semangat. Aku siap, kata Rangga. Dia kemudian membuka kemejanya. Sebagaimana yang dipelajari di sejumlah literatur. Di zaman Majapahit, para lelaki biasa bertelanjang dada. Supaya tidak menarik perhatian, Rangga harus mengikuti pola berbusana yang sama. Dia kemudian mengenakan kain batik berwarna biru kemerahan sebagai sarung. Di balik kain sebatas lutut itu, dia mengenakan celana pendek. Sekilas dia melirik ke arah Tantri. Gadis itu menatapnya. Pandangan mereka beradu. Jemari Profesor Honggo Karamoy menekan beberapa tombol pada modulator transgamanitator di depannya. Bersiaplah. Portal energi akan terbuka dalam ketiga. Kedua. Pertama, kumparan berwarna kebiruan muncul di depan Rangga. Kumparan berwarna bulat setinggi manusia. Kumparan itu terlihat berputar. Perlahan. Baik, aku pergi. Rangga menatap Profesor Honggo Karamoy dan menatap Tantri. Gadis itu mengangguk, mencoba tersenyum. Rangga melangkah memasuki portal energi itu. Rangga merasa dirinya seperti disedot energi yang aneh. Dia merasa seperti memasuki lorong energi yang tak berujung. Di sekelilingnya terlihat seperti berlari. Awalnya perlahan, dan semakin lama semakin cepat. Terdengar suara aneh tidak jelas pada pemandangan yang berlari di sekelilingnya. Rangga merasa seperti melihat film dalam gerak cepat, bahkan sangat cepat. Terlalu cepat. Rangga merasa pusing. Dia memejamkan matanya. Telinganya mendengar beraneka suara. Bahkan, dia seperti mendengar suara tembakan. Juga deru pesawat terbang. Apakah yang didengarnya itu potongan adegan ketika perang kemerdekaan? Suara deru perang menghilang berganti kesunyian. Tak sepenuhnya sunyi karena Rangga bisa mendengar suara. Suara yang tidak terlalu jelas. Kemudian sunyi yang panjang. Rangga membuka matanya. Pemandangan di sekelilingnya masih berlari, berputar dalam pendar warna putih kehitaman. Dia kini mendengar teriakan atau jeritan. Ada derap kuda dan denting senjata. Mungkin pedang. Pertempuran lagi. Pertempuran yang menggunakan pedang. Kemudian sunyi. Lagi. Sunyi yang aneh. Sunyi yang menggigit. Rangga merasa seperti terlempar dalam lautan massa yang membuat dirinya terombang-ambing. Dia membuka matanya. Pemandangan di sekeliling tidak bergerak secepat sebelumnya. Bahkan kini semakin perlahan. Semakin perlahan. Akhirnya berhenti.
Demikianlah kisah perdana Gajah Mada menatap jejak menghujam angkara episode ke-1 yang berjudul Mengoyak Takdir.